إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Rukun hidup bila terpenuhi dengan baik, maka akan muncul sihat zahir batin. Dan bila kurang atau cacat, maka akan terjadi kegoncangan batin dan gangguan mental. Rukun hidup itu ada 7. Yang pertama adalah kesehatan. Itu ditentukan oleh pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan dan minum kita. Kemudian yang kedua adalah rohani. Itu tergantung bagaimana membangun hubungan kita secara spiritual kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Bagaimana kita itu mematok yang disebut dengan istilah konsep diri. Dan itu tergantung 3: diri ideal, terus kemudian setelah itu adalah harga diri. Tetapi sebelum itu semuanya, kita harus memiliki yang disebut dengan bagaimana kita itu menetapkan harga diri kita itu sesuai dengan citra yang kita inginkan. Dengan demikian, orang kalau memenuhi diri ideal, citra diri, harga diri, maka kepribadiannya akan tumbuh dengan baik. Dan siapa yang tidak memiliki kepribadian, maka dia akan terbuang dari kehidupan. Yang keempatnya adalah profesi. Profesi ini penting. Bahkan Umar bin Khattab ketika ketemu seorang yang perlinte, setelah ditanya, profesimu apa? Dia menjawab tidak punya, maka jatuh harga dirinya di hadapan Umar bin Khattab. Yang kelima adalah kekayaan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai manusia, kelolalah hartamu dengan baik. Karena bila orang itu terpepet dengan kebutuhan
yang dikorbankan pertama kali adalah agamanya. Cek aja dalam kehidupan, ketika seorang itu jatuh miskin, ke pojok, kepepet dalam suatu kebutuhan, yang pertama kali dikorbankan siapa? Allah. Dengan alasan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyiksanya hilang. Ingat, ini hilang dari ingatan. Yang keenamnya adalah masyarakat. Kita adalah manusia yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Khaldun madaniyun bit-tab'i. Manusia sosial wataknya. Makanya Rasulullah memuji al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul sabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar. Yang ketujuh adalah keluarga. Kita harus bisa membangun hubungan secara masyarakat dari RT, RW, lurah sampai presiden. Di keluarga juga begitu. Ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada paman, ada bibi. Nah, disitulah disebut dengan sehat. Oleh karena itu, WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi kesehatan adalah satu keadaan fisik, mental, sosial yang lengkap, bukan hanya tidak ada penyakit. Yang kita sayangkan, perhatian pihak terkait dan juga kita mungkin dalam pola hidup lebih mementingkan kesehatan jasmani daripada rohani, lebih mementingkan badan daripada mental. Coba bayangkan kemarin tanggal 10 Oktober kesehatan mental dunia diperingati. WHO merilis anggaran PBB untuk kesehatan mental hanya 1%. Dan rata-rata di setiap negara itu hanya mengalokasikan terbanyak 2%. Coba bayangkan kita disamakan dengan burung, dengan gajah, dengan kambing, sapi, dan hewan-hewan yang disiapkan hanya dokter jasmani. Apa bedanya? Padahal kekuatan manusia, anta birruhi, kata para penyair, sesungguhnya kamu itu dengan roh, la bil jasadi insan, bukan dengan jasad menjadi manusia. Kalau kita lebih mengutamakan kepentingan jasad, ulaika kal an'am bal hum adall. Oleh karena itu hadirin sekalian, hak asasi orang yang terkena gangguan jiwa atau mental di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Coba bayangkan 57.000 orang kena gangguan jiwa di Pasung. Bukan karena kesadisan keluarganya, karena itu pilihan yang paling murah untuk menyelesaikan kasus yang menimpa keluarganya. Coba rilis yang diturunkan oleh salah satu survei di Jawa Tengah per bulan ini, hampir 511 orang di Pasung
Coba bayangkan kalau seandainya itu menimpa ibu kita, bapak kita, kakek kita. Dan antum lihat mereka ketika hidup di tempat pemasungan. Saya menemukan cukup miris. Mereka lebih daripada kambing, lebih parah. Ketika dikasih makan, dilempar makanannya. Ruangannya itu baunya, Masya Allah, sangat tidak patut. Apalagi dihuni oleh manusia, dihuni oleh kucing pun mungkin kucingnya tidak akan sehat. Coba bayangkan hadirin sekalian, negeri yang kurang lebih jumlahnya 250 juta, bahkan 260 sekarang ini, hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa. Coba. Berarti di sini hampir ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa. Dikemanakan mereka yang satu provinsi kalau seandainya mereka kena penyakit jiwa? Yang itu adalah barangkali seandainya ibu kita, bapak kita, bibi kita, paman kita terkena. Harus ke Magelang, Gorontalo. Kalau seandainya orang Gorontalo itu kena penyakit jiwa, umpamanya di antara 8 itu adalah provinsi Gorontalo, itu harus keluar jauh untuk mengobati orang tuanya ketika kena penyakit jiwa. Dan dari 9.000 puskesmas di Indonesia yang menyiapkan layanan kesehatan mental cuma 1.235. Makanya saya itu lagi mencoba untuk melakukan gerakan mengajak satu masjid atau sekolah atau perusahaan apapun untuk membuat klinik kesehatan mental. Rata-rata masjid, sekolah, pesantren yang dipanteng di ruang kesehatannya hanya sehat jasmani. Padahal itu menempati sekian puluh persen. Dan coba bayangkan, psikolog di Indonesia itu cuma 451 dan 773 psikiater. Padahal PBB mensyaratkan wajib setiap 30.000 orang itu psikolog satu. Dan kita hanya memiliki tenaga medis atau perawat medis kejiwaan cuma 6.500. Sangat tidak diperhatikan. Bahkan orang gila di Indonesia persis seperti plesetannya, dasar lo gila. Yang aneh hadirin sekalian, di sana ada perhatian cukup signifikan di beberapa negara barat yang itu notabene konsep mentalnya rendah dibanding dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditawarkan oleh Islam. Seperti daerah Kiel di Belgia itu membuat perkampungan untuk rumah kesehatan mental. Jadi orang hidup di situ itu hampir separuh itu orang gila, tapi dia dicoba untuk hidup normal. Mereka juga ke kafe, mereka ke mall, mereka juga duduk-duduk di tempat-tempat peristirahatan, di ruang-ruang umum. Bahkan mereka berbaur, belanja, dan juga melakukan santai di ruang-ruang umum bersama orang yang sehat. Bahkan pelesetannya Kiel itu adalah daerah separuhnya orang gila, separuh lagi setengah gila, kan gitu. Dengan demikian hadirin sekalian, kita harus mencoba untuk memulai. Bagaimana memulainya? Merawat ini, alhamdulillah pemerintah telah membuat satu payung hukum. Dimulai dari Komisi 9 tahun 2009 telah membuat RUU, kemudian menjadi UU tahun 2014 dengan nomor 16,
mencoba untuk menghentikan pelanggaran HAM di atas rantai 57.000 tadi. Dan bahkan ada di sekalian, menurut survei yang dilakukan oleh Kemsos, hampir 90% orang bunuh diri itu kena penyakit mental, gangguan mental. Dan di Amerika sendiri, itu yang masuk penjara itu 2/3 itu semua rata-rata kena penyakit mental. Dan ini jangan-jangan bukan hanya di Amerika, di penjara-penjara kita, di sekitar kita, yang nampak sunyi senyap, menyimpan 1000 cerita tentang orang-orang yang kena gangguan jiwa, tidak terdeteksi atau mungkin tidak diurus. Nah, apalagi pasca pandemi. Maaf, nih closingnya, karena ini khutbah Jumat. Dari data yang dimiliki oleh Satgas COVID-19, orang kena gangguan mental meningkat 80%. Karena aktivitas hidup turun drastis, kualitas hidup menurun, merosot tajam, ekonomi usaha anjlok, bahkan pabrik-pabrik, perusahaan kelas kakap gulung tikar. Banyak yang di PHK, minimal dirumahkan. Anak-anak remaja pun mengalami stres. Permainan dibatasi. Sekolah sudah tidak lagi di luar, harus di rumah. Orang tuanya juga mengalami stres, depresi, karena harus menjadi guru mendadak yang belum siap mentalnya. Ini semua kita biarkan, bukan menjadi bagian hidup kita. Kita hanya mengurusi ekonomi, mengurusi dapur, mengurusi kesehatan jasmani kita, sementara mental kita keropos. Padahal itu sangat menentukan kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu di sini kita harus hadir untuk menyelesaikan. Nah, yang kita sayangkan, penyelesaian yang dilakukan oleh mereka-mereka itu hanya sebatas mencoba untuk melihat dimensi biologis, kesehatan mental dari sisi dimensi biologis, atau kalau tidak psikologis, kalau tidak psikososial. Sementara spiritual kalau tidak dipeti eskan, minimal kurang mendapatkan perhatian. Padahal hadirin sekalian, kalau kita lihat dari mulai awal sampai akhir, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Saya turunkan Al-Quran itu sebagai syifa lima fis sudur. Subhanallah. Dengan demikian, kalau kita ingin mengambil konsep kesehatan mental, yang utama pertama kita perhatikan adalah spiritual. Dan broker utama di situ adalah ulama, ustadz, tokoh agama. Dari sini hadirin sekalian, penting ketika nanti pemerintah atau pihak berwajib atau siapapun yang ingin melakukan rehabilitasi kesehatan mental pasca pandemi, harus kerjasama dengan tokoh ulama, terutama di tingkat kecamatan. Bisa kita bangun di puskesmas itu ada ruang untuk klinik kesehatan mental yang dijagai oleh psikiatris, minimal psikolog, kemudian kerjasama dengan ulama MUI kecamatan, atau sekarang kelurahan, atau ustadz-ustadz tingkat RT RW. Kalau tidak ada di sekalian, mengerikan. Pak, rilis yang dibuat atau hasil survei yang dibuat oleh Perhimpunan Kesehatan Mental Indonesia itu hampir 63% itu orang kena penyakit jiwa. Jadi survei yang dilakukan dengan cara apa? Konsultasi daring. Kita biarkan, kita tidak obati, kita tidak selesaikan. Cukup mengerikan.
Makanya dari survei itu disimpulkan orang itu kena penyakit depresi, cemas, takut. Di sini 90% deh. Kalau seandainya kita itu kena COVID gimana? Dan itu terjadi terus-menerus berkepanjangan. Makanya minimal terkena obsesif kompulsif. Satu penyakit ketakutan, kecemasan yang terus-menerus. Dan ini harus ada solusi. Bagaimana memahami takdir? Bagaimana bersabar atas takdir? Bagaimana dia itu harus faham, kata Abu Hamid Al-Ghazali, di lipatan-lipatan musibah itu ada selalu nikmat yang layak untuk kita syukuri. Andaikan musibah tersebut menimpa agama kita, kita murtad. Alhamdulillah ya Allah, saya masih kena penyakit ini, musibah ini. Andaikan musibah yang menimpa kita lebih berat, kita juga masih patut mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kecelakaan baru yang ringsek mobil, keluarga saya, istri saya, anak saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, orang yang terkena musibah yang lebih berat daripada saya masih lebih banyak. Alhamdulillah. Dan lebih hebat lagi, kalau di sela musibah itu kita bersabar, ridho akan ketetapan Allah, pahala berlipat ganda menunggu kita di surga. Oleh karena itu di sini ikhwan, Abu Hamid Al-Ghazali memberikan satu indikasi orang itu sehat mental. Yang pertama, tanda indikator atau indikasi orang itu sehat mental yang pertama adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yakin itu Pak, Masya Allah. Anak kasih contoh kecil aja. Antum yakin mudik itu penting, 20 jam macet antum terabas. Tuh lihat. Itu kecil loh ya, urusan dunia. Antum yakin mudik itu penting, hanya sekedar ke Tegal Pak, macet 20 jam. Antum jalanin enggak? Bahkan ketika dikritik, dikomentari di TV, Pak kalau nggak macet mah itu bukan mudik. Coba deh, tangguh mentalnya pemudik itu. Kenapa? Yakin. Membangun keyakinan terutama dari dasar agama itu penting. Yakin ini adalah ketetapan Allah, yakin di balik itu ada hikmah, yakin di suatu saat nanti Allah akan memberikan limpahan yang lebih besar. Yang kedua, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kita menunjukkan kedekatan kita kepada Allah, bukan kepada syaitan. Zikir kita mengingatkan akan adanya yang lebih kuat, lebih hebat, yaitu Allah. Zikir kita memberikan satu pressure bahwa di sana ada pertolongan yang di luar nalar, ada pertolongan yang tidak rasional, ada pertolongan yang hadir kapan saja. Dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lebih tenang, karena semua pada akhirnya ada Al-Mudabbir, yaitu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah hadirkan sifat bukan Al-Jabbar Al-Qahar, tapi Ar-Rahmanir Rahim, yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, yang memberikan supply rahmat kepada kita setiap saat. Yang keempat, yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Dari akhlak itulah ternyata diri sekalian menyegarkan kesehatan mental kita. Karena orang ketika ittaqillaha haitsu ma kunta, sama Allah bertakwa, wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, mengikuti setiap kesalahan, keburukan dengan kebaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Itu ternyata lebih sehat mentalnya. Tidak ada sandungan-sandungan dalam sosial, karena nggak pernah punya masalah sama orang, walaupun dipermasalahkan orang. Dia tidak pernah punya musuh, meskipun dia selalu dimusuhi orang. Beda Pak, orang itu dimusuhi dengan orang meletakkan setiap saatnya di benaknya musuh-musuh yang selalu hadir. Kenapa? Karena pada akhirnya setiap saat dia berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Masya Allah.
nggak ada hasad, nggak ada dengki. Akhlak yang ditebarkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan yang keempat, interaksi baik kepada manusia. Subhanallah, Pak. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Orang yang paling bermanfaat. Karena setiap harinya itu selalu berpikir baik, selalu berucap baik, maka akan otomatis menjadi baik. Maka perhatikan firman Allah yang selalu dibaca oleh khatib setiap khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berawal dari sering berkata baik, akan bertindak baik, akan menjadi orang baik. Contoh gini, antum tiap hari ngomong sama teman antum, Pak, ana itu sebetulnya pengen punya rumah tahfidz, Pak, tapi ya kondisi begini, miskin, ya itu hanya sekedar mimpi. Awalnya mimpi, Mas, insya Allah ternyata punya 6 rumah tahfidz. Dia hanya sekarang ngomong di mana-mana. Minimal antum kalau sibukkan lisan ini dengan ucapan baik, tidak berucap buruk, itu minimal. Makanya jangan meremehkan. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Imam An-Nawawi, orang kalau menyibukkan zikir kepada Allah meski hanya lisan, tidak nyambung ke hati, itu masih lebih baik. Kenapa? Daripada sibuk dengan ghibah. Kemudian hadirin sekalian, yang sekarang terakhir adalah bagaimana menuju kepada sihat mental. Pertama, jujur kepada Allah. Sebelum antum berusaha jujur kepada manusia, jujur kepada diri antum sendiri, itu penting. Tapi jujur sama Allah. Makanya Pak, kenapa ketika Rasulullah menyebutkan usaha agama yang paling berat yaitu hijrah, diawali innamal a'malu binniyat. Karena apa? Jujur dulu kepada Allah, Anda akan jujur di dalam meniti hijrah. Dan kemudian di sana Anda mengejar dengan sungguh-sungguh setiap kebaikan dan kemuliaan. Kalau antum sudah yakin itu baik, kalau yakin itu mulia, jangan pantang mundur. Karena pada akhirnya ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasulullah, berusaha untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan melemah. Terus kemudian memohon bantuan kepada Allah. Wasta'in tadi, karena kita ini lemah, nggak ada apa-apa tanpa Allah. Pak, kenapa kita hanya sekedar sederhana minum 1 gelas bismillah? Karena kata para ulama, bismillah itu adalah bentuk implementasi untuk mohon bantuan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya minum, coba kalau kesedak. Banyak orang mati karena kesedak, karena tidak dibantu oleh Allah. Apalagi usaha besar. Terus kemudian berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kalau antum sudah punya tujuan tadi mudik, antum sudah punya tujuan berumah tangga, antum sudah punya tujuan di dalam mendirikan perusahaan, apalagi tujuan akhirat, udah jangan nengok. Dan apalagi urusan akhirat, Pak, jangan main-main. Perjalanan akhirat ini penuh dengan onak duri dan gak akan bakal balik. Cek aja, ada nggak orang mati yang hidup lagi? Sementara perjalanan dunia ditempuh dengan kaki, perjalanan akhirat hanya bisa ditempuh dengan hati. Di dunia makin kuat kakinya, makin jauh perjalanan yang dia tempuh. Sementara di akhirat makin kuat hatinya, makin jauh dan tinggi derajatnya. Makanya hancurnya manusia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan 2, menyia-nyiakan hati sama menyia-nyiakan waktu. 5, latihan spiritual untuk menyucikan jiwa. Terus dengan riyadhah, dengan zikir.